Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopo bang? Kita mau dapat uang. Ganti katanya Widi Akbar. Jadi kalau kita kupaslah keterangan, kan gitu. Itu kan dibilangkan awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Sedangkan Allah itu laisa. Nah, jadi sini nanti terbukti Allah itu adalah nama bagi sifat berdiri kepada zat. Zat itu laisa, tidak seumpama barang sesuatu. Tidak ada siapapun yang bisa mengenal zat. Maka itu ada dalil lagi, man arafa nafsahu faqad tarabahu. Barang siapa kenal akan dirinya, saya kenal akan Tuhannya. Jadi apa hubungan diri dengan Allah? Kan gitu. Jadi Allah itu nama bagi sifat. Sifat yang disandarkan kepada diri kita. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini sifat Allah. Sifat Allah ini yang disandarkan kepada kita, dan ini yang dinamakan diri sebenar diri. Itu makanya kalau kita sebelum kenal diri sebenar diri itu ada 3. Diri tajali ini jasad, diri terperi ini roh, diri sebenar diri menyatunya roh dengan jasad. Dan bagaimana kita supaya dapat mengenal diri, maka ada dalil lagi mengatakan inna amalu biniyat. Maka tidak sah perbuatan jikalau tidak dengan niat. Niat di sini maka dikatakan niat itu la hurufin la sautin, tidak berhuruf, tidak bersuara, letaknya dalam hati. Dan bagaimana caranya kita supaya bisa mengenali? Justru itu maka kita masuk di dalam tarikat. Betapa perlunya kita bertarikat. Jadi maka tadi saya katakan tarikat itu adalah jalan. Cuma jalan mana yang mau kita jalani? Tarikat dengan hakikat. Arti tarikat itu jalan. Artinya kita menyebut Allah, Allah, Allah. Kan gitu. Untuk apa? Untuk menuju kepada hakikat. Kan gitu. Hakikat ini tujuan. Jadi sebelum kita dapat hakikat itu maka menyebut tadi sampai kepada sebutan tidak berhuruf, tidak bersuara. Itu yang dibilangkan hakikat. Dan itu yang disebut niat. Jadi maka tadi inna malu biniat, maka tidak sah perbuatan jikalau tidak dengan niat. Niat itu tidak berhuruf, tidak bersuara, letaknya dalam hati. Jadi kalau di dalam tarikat Sataria dia langsung kepada niat. Kan gitu. Maka bagaimana cara mengenal niat? Maka di dalam tarikat Sataria yang paling pertama dia dapat membedakan akal dengan hati. Kan gitu. Maka matikan dirimu sebelum mati. Artinya kita mati maknawi, menghentikan pikiran dari segala yang lain. Kan gitu. Supaya dapat kita menilik di dalam hati. Dalilnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Ihsan dalam hati kamu, mengapa tidak kamu lihat? Jadi sekarang kita untuk mengenal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah satu cahaya sebetulnya di dalam hati kita. Kalau hati kita sudah bersih, maka bercahayalah di hati.
Disinilah kita dapat menerima kalam Allah. Itu yang dibilangkan detis kalam, bisa dibilangkan kalam sidik, kan gitu. Bisa dibilangkan anugerah Allah, dan itulah yang sebenarnya dibilang laduni. Karena apabila hati kita bersih langsung dari Allah datang ke hati kita, tetapi di dalam hati yang bersih. Maka kalau hati tidak bersih akan datang itu anugerah, kan gitu. Yang pertama kita menerima kalam, yang kedua kebersihan hati ini bisa meresap ke seluruh tubuh. Kita bisa merasakan rasa ingat kepada Allah. Karena dalilnya yang pertama ada wa fi anfusikum afala tubsirun, isan dalam hati kamu mengapa tidak kamu lihat. Maka apabila kita bisa membersihkan hati, maka rasa ini bisa hadir, terasa meliputi seluruh tubuh sesuai dengan dalil walahuli sya'in muhit. Mengingat ini bisa terasa meliputi seluruh tubuh. Jadi kejajaman kita mengingat meliputi seluruh tubuh sehingga meningkat, maka bisa merasakan mesra seluruh tubuh. Maka dari sumsum, darah, daging, tulang berzikir mengingat Allah. Jadi tujuannya apa? Apabila mesra seluruh tubuh, disinilah dapat kita merasakan hidup, merasakan terwujud sebiji diri. Jadi inilah maka bisa kita terapkan selagi kita hidup. Jadi kita bisa merasakan hidup. Hidup itu karena menyatunya roh dengan jasad. Nah tadi kan sudah saya ceritakan bagaimana cara mengenal diri sebenar diri. Jadi orang yang bisa mengenal diri sebenar diri, menyatu roh dengan jasad, ini yang dimaksud diri sebenar diri. Maka kita bisa merasa hidup. Hidup itu memang adalah salah satu sifat Allah. Itu maka dibilangkan sifat hayat. Jadi sini nyata kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Jadi sifat yang 7 dia takluk kepada sifat hayat, maka kita hidup. Hidup kita nggak sempurna kalau kita nggak punya ilmu. Justru itulah kita mendapat anugerah satu nur ma'rifah yang dipertaruhkan Allah di batin kita, itu yang dinamakan ilmu. Dan ilmu inilah yang dapat mengenal diri kita yang sebenar diri. Jadi itulah maka ada keterangan man arafa nafsahu faqad tarabahu, barang siapa kenal akan dirinya, saya kenal akan Tuhannya. Jadi disinilah ada hubungan antara Allah dengan diri. Maka awaludin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Maka kita selalu mengenal diri. Apa hubungan diri dengan Allah? Maka Allah nama bagi sifat Allah yang disandarkan kepada diri kita, dan ini yang mau kita kenali. Dan di dalam tariqah satariyah inilah yang bisa kita mengenali dan bisa kita terapkan untuk pemakaian sehari-hari. Jadi alhamdulillah hanya sedikit yang kita bisa pahami dan bisa kita hayati, yang mudah-mudahan bisa kita pakai untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin.